Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Abdul Isam, mahasiswa PBG Dekan Jabatan Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Universitas Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini akan melakukan uji kompetensi mahasiswa yang berupa praktek pembelajaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ya, hari ini adalah merupakan pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama di kelas 10 ini. Ya, jadi pembelajaran pertama, pertemuan pertama. Ya, oleh karena itu pada kesempatan hari ini sebelum Bapak memulai pembelajaran, ya, izinkan Bapak untuk menyampaikan sepatah dua kata. Jadi perkenalkan, ya, nama Bapak Imam Ambali, pengampu pelajaran agama Islam. Pengampu pelajaran agama Islam. Jadi nanti ke depan kita akan belajar pendidikan agama Islam, tentang materi-materi pendidikan agama Islam. Baik, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena kita awal pembelajaran, ya, awal pembelajaran, jadi kalian harus bersungguh-sungguh di dalam mengikuti pembelajaran agama Islam. Kenapa? Karena pelajaran agama Islam menjadi fondasi bagi kalian untuk menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya, ketika ingin sukses harus yang ngerti agama. Ya, jadi agama penting bagi kalian untuk kalian pelajari. Ya, maka harus serius. Bapak akan menyampaikan materi tentang kisah surah Al-Anfal ayat 72, kisah surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Ya, kisah surah Al-Anfal ayat 72, surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Nah, ketiga ayat ini mengandung apa? Mengandung yang pertama mujahadah, ya, mujahadah nafas. Ketika kalian mendengar kalimat kontrol diri, apa yang ada di benak kalian? Hah? Menahan nafsu. Ya, kontrol diri itu adalah menahan nafsu. Nafsu itu apa? Hah? Kemauan yang berbangsa dunia. Ya, itu adalah mujahadah nafas. Kemudian selain mujahadah nafas, yang kedua apa? Husnuzon. Mempunyai perasaan yang baik, mempunyai pandangan yang baik, mempunyai pemikiran yang baik terhadap orang lain. Oke, tepuk tangannya. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga isi kandungan dari 3 ayat itu apa? Ukhuwah. Persaudaraan, sakoncoan, ya. Persaudaraan. Satu muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Sesama muslim bersaudara, ya. Loh, kemudian tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui membaca buku dan diskusi, siswa mampu menemukan bacaan tajwid kisah surah Al-Anfal ayat 72, kisah surah Al-Hujurat ayat 12, kisah surah Al-Hujurat ayat 10 dengan benar dan tanggung jawab tajwid yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, melalui membaca buku dan diskusi, siswa mampu menyimpulkan kandungan kisah surah Al-Anfal ayat 72 dan kisah surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Keempat, melalui membaca buku dan diskusi, siswa mampu menjelaskan perilaku kontrol diri, mujahadah nafas, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Yang kelima, melalui membaca buku dan diskusi, siswa mampu menggunakan hukum tajwid, ya, menggunakan hukum tajwid di dalam membaca kisah surah Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Ya. Yang keenam, melalui membaca buku dan diskusi, siswa mampu menunjukkan hafalan. Kalian buka, mari kita baca bersama-sama kisah surah Al-Anfal ayat 72. Ya. Innal ladzina amanu wa jaru. Sudah ketemu anak-anak? Ya. Bapak baca dulu, kalian simak, ya. Kalian simak, kemudian kalian ikut membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Kita baca kisah surah Al-Hujurat ayat 10, ya. Kisah surah Al-Hujurat ayat 10. Bersama-sama Bapak dulu, kemudian kalian membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Ikhwatu baunya dibaca pendek, ya, jangan dibaca panjang. Ikhwatun, mari sama-sama 1, 2, 3. Ikhwatun faslihu baina akhawaikum. Wattaqullaha
kita baca surat Al-Hujurat ayat 12 ya, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ya, untuk selanjutnya silakan kalian diskusikan. Jadi saya Bapak bagi kelompok dulu. Kelompok 1 sebelah sini, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Yang perlu kalian diskusikan adalah tajwid, ya. Tajwid yang terkandung di dalam kisah surah Al-Anfal ayat 72 dan kisah surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Setelah kalian diskusikan, silakan menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian laksanakan, ya, berupa pertanyaan, kemudian jawaban. Jadi silakan nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditemukan oleh kelompok 1. Ya, pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Setelah kami berdiskusi, kami menemukan beberapa pertanyaan dari hasil diskusi kami. Di antaranya adalah: 1. Bagaimana cara membaca surat Al-Anfal ayat 72 yang sesuai dengan makhrajul huruf dan bacaan tajwidnya? 2. Bacaan apa saja yang terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 72? Yang ketiga, bagaimana surat Al-Anfal itu diturunkan? Dan yang terakhir, apa isi kandungan surat Al-Anfal ayat 72? Itu pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan dari hasil diskusi kelompok 1. Ya, silakan kalian untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya, sebelumnya silakan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, setelah Bapak beri waktu 15 menit untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Ya, silakan untuk mencari berdiskusi untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kelompok 1. Anak-anak, setelah kalian sudah, ya, Bapak beri waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan kalian sampaikan hasil diskusi yang sudah kalian laksanakan. Ya, dimulai dari kelompok 3. Silakan, monggo perwakilan dari kelompok 3 untuk menyampaikan. Jawaban untuk kelompok 3, bacaan apa saja yang terdapat di dalam surat An-Anfal ayat 72. Bacaan tajwid yang terdapat di dalam surat An-Anfal adalah Mat Tobi'i, Iqfa, Idar Safawi, Mat Jaiz Mutafasil, Mat Wajib Mutasil, Idgham Biguna, Idgham Mutafasilain, Idgham Qawqi, Iqlab. Ya, baik anak-anak, tepuk tangan untuk silakan perwakilan dari kelompok 4. Jawaban untuk nomor 4. Surat Al-Anfal ayat kedua tentang sahabat Ansar yang sering membantu, menolong, serta menyediakan segala keperluan kaum muhajirin.
seperti menyediakan tempat bermukim, bahkan rela berbagi sebagian hartanya kepada sahabat muhajirin. Mereka saling memberikan dorongan material, moral, serta berjuang dengan ikhlas dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Dari kisah sahabat Ansar dan Muhajirin, umat Islam dapat meneladani perilaku mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Sesama umat Muslim harus saling bahu-membahu agar bisa meringankan beban saudara Muslim lainnya. Tepuk tangan. Anak-anak, kalian sudah melaksanakan diskusi. Untuk selanjutnya, Bapak akan membagikan ya LKPD ya melalui Google ya. Jadi silakan kalian buka LKPD, sudah Bapak kirim melalui Google Drive ya, sudah Bapak kirim di grup kelas ya, silakan dikerjakan. Petunjuknya adalah ya, kalian menemukan hukum bacaan tajwid. Ini Bapak sudah kasih nomor-nomornya. Tugas kalian adalah menemukan hukum bacaan tajwid. Silahkan kalian cari ya. Ini sudah ada nomor-nomornya, ditulis nomor 1 hukum bacanya apa, nomor 2 hukum bacanya apa, dan sebabnya apa. Untuk selanjutnya, ini adalah merupakan isi kandungan kisah surah Al-Anfal ayat 72 sebagaimana yang sudah kalian sampaikan tadi ya, sudah dirangkum Bapak tampilkan melalui slide. Ya, yang pertama adalah golongan pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum muhajirin dan kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Kemudian asbabun nuzul dikutip dari Yasa Hijab berdasarkan buku Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hajar dan Abu Syekh diceritakan soal pria itu Allah menurunkan surah Al-Anfal ayat 72. Jadi yang sudah kalian temukan tadi, yang sudah kalian diskusikan ya, akan Bapak perjelas saja bahwa kisah surah Al-Anfal itu turun berkaitan dengan pembagian harta waris ya. Maka di sini ya Allah melarang kita untuk memiliki sifat yang mengutamakan hawa nafsu yang tinggi ya. Kita harus mempunyai sifat mujahadah nafas. Kita harus memiliki sifat kontrol diri ya. Ego dihilangkan, sombong dihilangkan. Setelah mujahadah nafas. Baik, untuk selanjutnya ya, asbabun nuzul dari kisah surah Al-Hujurat ayat 10 ya, ini bahwa dulu ada kedua orang laki-laki kaum muslim yang saling bertengkar. Jadi zaman Nabi itu biar ono wong sing tukar ya. Kemudian turun surat Al-Hujurat ayat 10 ini yang menjelaskan tentang sifat husnuzon. Kemudian yang selanjutnya hadis yang terkait dengan kisah surah Al-Anfal ya. Hadis terkait dengan mujahadah nafas, husnuzon dan ukhuwah. Ini sudah Bapak tayangkan, silakan kalian baca sendiri-sendiri, pelajari sendiri-sendiri. Ya, di Google Drive yang sudah Bapak kirim itu sudah lengkap ya. Nanti kalian kerjakan, termasuk mencari ya hadis yang berkaitan dengan 3 sifat. Yang pertama apa? Mujahadah nafas. Yang kedua apa? Husnuzon. Yang ketiga? Oke. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan memutar video ya. Tugas kalian mengamati video. Baik anak-anak, Bapak akan tampilkan video. Tugas kalian adalah menganalisis dari video yang sudah kalian saksikan ya. Entah apa yang ada di benak pelajar saat mereka tawuran seperti ini. Berlarian, saling serang, tawuran antar
pelajar tak pernah kenal musik. Bentrok bisa terjadi. Sebuah mata-mata persoalan yang sampai kini tampak tak bisa diputus. Alhasil, menurunkan siswa dari sekolah SMA Negeri 46 Jakarta misalnya, selama 1 tahun ini sudah mendepo sebanyak 12. Ada tapi yang pengalaman dari dulu namanya Pak Fadil, tapi Pak Fadil menurut bagi saya. Ya, baik anak-anak, silakan kalian amati dan saksikan video yang kedua ya. Nanti setelah mengamati dan mencermati, kalian menganalisis ya hasil pengamatan kalian dengan menyaksikan video yang kedua. Bertinggi dalam satu kali serangan. Dilaporkan 10 warga Palestina meninggal dunia dalam serangan udara kali. Udara Israel tangkap kota Gaza setidaknya menyebabkan 126 orang meninggal sejak Senin waktu setempat. Sementara itu pagi, serangan udara yang dibuka itu juga ke kompleks kamar Hamas di bagian barat kota Gaza. Baik anak-anak, setelah kalian sudah melaksanakan diskusi ya, beri kesempatan kalian untuk menyampaikan hasil dari diskusi pengamatan video yang sudah kalian saksikan tadi. Ya, untuk kelompok 1 silakan perwakilan untuk menyampaikan. Hasil diskusi kelompok 1, an-nafs secara bahasa mujahadah artinya bersungguh-sungguh, sedangkan an-nafs artinya jiwa nafsu, diri. Jadi mujahadatun nafs artinya perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Indonesia, mujahadatun nafs disebut dengan kontrol diri. Kontrol diri merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki setiap muslim. Tepuk tangan untuk baik, untuk selanjutnya kelompok 2 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Perwakilan kelompok 2 silakan. Dalam peristiwa hijrahnya Nabi bersama sahabat ke Madinah terdapat 3 golongan. Pertama adalah kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Mereka mengalami kekerasan, penyiksaan dan kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir, tapi mereka tetap sabar dan tetap dalam iman. Kedua adalah kaum Ansar, yaitu orang-orang Madinah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum Muhajirin untuk bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersedia menolong dan berkorban dengan harta dan jiwanya demi keberhasilan perjuangan Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 sebutan mulia kepada mereka sebagai pemberi tempat kediaman dan penolong dan pembantu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3. Monggo perwakilannya disampaikan. Kaum Muhajirin dan kaum Ansar telah memberikan teladan dalam mujahadatun nafs. Dalam bahasa Indonesia, mujahadatun nafs disebut dengan kontrol diri. Menurut Al-Quran, nafsu dibagi menjadi 3, yaitu 1. An-nafsul ammarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surat Yusuf di ayat 53. 2. An-nafsul lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. 3. An-nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Dari ketiga nafsu yang disebutkan Al-Quran tersebut dapat diketahui bahwa an-nafsul ammarah mendorong manusia untuk berbuat maksiat. Kemaksiatan akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala serta akan menimbulkan kegelisahan dalam hati. Oleh karenanya, Islam mengajarkan mujahadatun nafs supaya hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai macam kesenangan dengan tidak mempedulikan aturan agama. Jika kita menuruti hawa nafsu, maka sesungguhnya hati kita telah tertawan dan diperbudak oleh hawa nafsu itu. Nabi Muhammad SAW menyebut jihad melawan hawa nafsu sebagai jihad besar, jihadul akbar, sedangkan jihad berperang di medan peperangan sebagai jihad kecil, jihadul asghar. Mengapa demikian? Hal ini
Dikarenakan jihad melawan nafsu berarti jihad melawan hal-hal yang menyenangkan, digemari dan disukai. Sedangkan jihad berperang di medan peperangan adalah jihad melawan musuh yang kita benci. Bukankah menghindari sesuatu yang kita senangi jauh lebih berat daripada menghindari sesuatu yang kita benci? Perhatikan hadis berikut dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat hal-hal yang menyenangkan nafsu, sedang surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi nafsu. Hadis riwayat Abu Bukhari. Sudah, Pak? Ya, silakan beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan Bapak beri kesempatan untuk kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi. Monggo perwakilan dari kelompok 4. Untuk meraih hidup bahagia, bagaimana cara melakukan kontrol diri menjadi nafsu? Pertama adalah dengan memusuhi hawa nafsu. Tanamkan dalam hati bahwa hawa nafsu harus diperangi dan dilawan. Kedua, tentukan dampak negatif dari perilaku maksiat dan lakukan ajakan positif beramal soleh. Setiap perbuatan dosa dan maksiat akan berakibat buruk bagi diri sendiri. Misalnya, hati gelisah, hidup tidak tenang, dan merasa jauh dari Allah SWT. Baliknya, amal soleh akan berakibat positif bagi dirinya. Misalnya hidup tenang, optimis, merasa dekat dengan Allah SWT. Ketiga, memperbanyak dan melanggengkan zikir kepada Allah SWT. Zikrullah. Baik, tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 4. Alhamdulillah kita sudah membuahkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini, ya. Untuk selanjutnya silakan kalian di rumah nanti dihafalkan kisah surah Al-Hujurat ayat 72, kisah surah Al-Anfal ayat 72, kisah surah Al-Hujurat ayat 10, dan kisah Al-Hujurat ayat 12. Ya, jadi 3 ayat, ya, 3 ayat di rumah kalian hafal. Ya, Bapak beri waktu seminggu. Ya, jadi hari ini hari Senin. Ya, hari ini hari Senin tanggal 18 Juli 2022. Ya, nanti ketemu di pertemuan yang akan datang hari Senin tanggal berapa? Tanggal 25 Juli 2022. Ya, kalian tunjukkan hafalan kalian kisah surah Al-Hujurat ayat 72. Kisah surah Al-Anfal ayat 72, kisah surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Nah, baik, kesimpulan sudah kalian sampaikan tadi untuk kandungan dari kisah surah Al-Anfal ayat 72. Ya, Bapak perkuat lagi setelah kalian tadi sudah menyimpulkan, ya, sudah Bapak. Jadi mohon diperhatikan mujahadah nafas di sini dijelaskan bisa ditarik kesimpulan bahwa perbuatan bersungguh-sungguh menghindari segala perbuatan yang bersifatnya melanggar hukum. Yang kedua, husnuzon. Husnuzon adalah berprasangka baik. Yang ketiga, ukhuwah. Ukhuwah adalah bersaudara. Nah, hikmah dan manfaat mujahadah nafas yang pertama, hati semakin bersih. Yang kedua, memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Baik, anak-anak, itulah hasil pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tugas jangan lupa, ya, di Google Drive dibuka, dikerjakan, dihafalkan. Senin depan kita akan bertemu lagi, ya. Kalian juga harus sudah bisa menunjukkan dan mengerjakan KKBD yang sudah Bapak kirim di Google Drive. Baik, kita tutup akhiri pembelajaran kita, ya, dengan doa penutup majelis, ya, dengan bersama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Mari bersama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.